Assalamualaikum teman-teman, halo. Kembali lagi bersama saya Fani Pratiwi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 1D. Saya akan menjelaskan materi tentang puisi dan pantun. Oke, langsung saja. Apa itu puisi? Puisi secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poietes, yang berarti pembangunan, pembentukan, dan pembuatan. Dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata kiasan. Puisi merupakan ekspresi pengalaman batin atau jiwa penyair mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan Sang Pencipta melalui media bahasa yang estetik yang secara padu dan utuh dalam bentuk teks yang dinamakan puisi. M. Atarsemi mengutip beberapa pendapat ahli sastra tentang pengertian puisi. Yang pertama itu menurut William Wordsworth, puisi adalah kata-kata yang terbaik dalam susunan yang terbaik. Yang kedua yaitu menurut Leigh Hunt, puisi adalah luapan perasaan yang imajinatif. Yang ketiga yaitu menurut Matthew Arnold, puisi merupakan kritik kehidupan. Dan yang terakhir menurut Herbert Reed, puisi bersifat intuitif, imajinatif, dan sintetik. Ada 4 struktur batin puisi, yaitu yang pertama tema atau makna, yaitu sense. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait maupun makna keseluruhan. Yang kedua yaitu rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Pengungkapan tema dalam pembacaan puisi sangat penting. Kedalaman pengungkapan tema dan ketetapan dalam menyikapi suatu masalah tidak tergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak tergantung pada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya. Yang ketiga yaitu nada atau tone, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu amanat atau tujuan atau intention, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Jenis-jenis puisi ada 3, yaitu yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan itu adalah antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, bersajak atau berima, banyak suku kata tiap baris atau irama. Yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Ketiga yaitu puisi kontemporer. Kata kontemporer secara umum bermakna masa kini, sesuai dengan perkembangan zaman atau selalu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan zaman. Selain itu, puisi kontemporer dapat diartikan sebagai puisi yang lahir dari kurun waktu terakhir. Jenis-jenis puisi baru menurut isinya. Yang pertama yaitu balada. Balada adalah puisi berisi kisah atau cerita. Balada jenis ini terdiri dari 3 bait, masing-masing dengan 8 larik dengan skema rima AB, AB, BC, CD. Kemudian skema rima berubah menjadi AB, AB, BC, BC. Yang kedua yaitu himne, adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan.
Ciri-cirinya adalah lagu pujian untuk menghormati seorang dewa, Tuhan, seorang pahlawan, tanah air atau alma mater atau pemandu di dunia sastra. Yang ketiga yaitu ode. Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Nada dan gaya sangat resmi atau mentrumnya ketat, bernada anggun, membahas sesuatu yang mulia, bersifat menyanjung baik terhadap pribadi tertentu atau peristiwa umum. Yang keempat yaitu epigram, adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. Kelima yaitu romansa. Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Berasal dari bahasa Prancis, romantique yang berarti keindahan perasaan, persoalan kasih sayang, rindu, dendam, serta kasih mesra. Keenam adalah alegi. Alegi adalah puisi yang berisi ratap tangis atau kesedihan, berisi sajak atau lagu yang mengungkapkan rasa duka atau keluh kesah karena sedih atau rindu, terutama karena kematian atau kepergian seseorang. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu satire, adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik. Jenis puisi baru dilihat dari bentuknya. Yang pertama yaitu diskonto, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 2 baris atau puisi 2 seuntai. Dan yang kedua yaitu terzina, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 3 baris atau puisi 3 seuntai. Yang ketiga yaitu puisi quatrain, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris atau puisi 4 seuntai. Yang keempat yaitu puisi queen, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 5 baris atau puisi 5 seuntai. Yang kelima yaitu sekte, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 6 baris atau puisi 6 seuntai. Yang keenam yaitu septime, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 7 baris atau 7 seuntai. Yang ketujuh yaitu puisi oktav atau stanza, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 8 baris atau double quatrain atau puisi 8 seuntai. Dan yang kedelapan yaitu soneta, puisi yang terdiri atas 14 baris yang terbagi menjadi 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Puisi kontemporer dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama puisi mantra. Puisi mantra adalah puisi yang mengambil sifat-sifat mantra. Ciri-ciri mantra adalah mantra bukanlah suatu yang dihadirkan untuk dipahami, melainkan suatu yang disajikan untuk menimbulkan akibat tertentu. Mantra berfungsi sebagai penghubung manusia dengan dunia misteri. Mantra mengutamakan efek atau akibat berupa kemajuan atau kemanjuran, itu terletak pada perintah. Dan yang kedua yaitu puisi beling. Puisi beling adalah bentuk puisi yang tidak mengikuti aturan. Puisi ini muncul pertama kali dalam majalah Aktuil yang menyediakan lembar khusus untuk menampung sajak dan oleh pengasuhnya yaitu Remy Silado. Lembar tersebut diberi nama puisi beling. Kata-kata dalam puisi beling tidak perlu dipilih-pilih lagi. Dasar puisi beling adalah main-main. Dan yang ketiga yaitu puisi konkret. Puisi konkret adalah puisi yang disusun dengan mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah hingga menyerupai gambar tertentu. Puisi seperti ini tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Di dalam puisi konkret, pada umumnya terdapat lambang-lambang yang diwujudkan dengan benda dan atau gambar-gambar sebagai ungkapan ekspresi penyairnya. Selanjutnya yaitu pantun. Pantun adalah sebuah karya sastra lama yang terikat oleh aturan jumlah bait, baris, dan rima akhir. Dalam masyarakat Jawa, pantun dikenal dengan istilah parikan. Dalam masyarakat Sunda dikenal dalam sebutan paparikan. Sementara masyarakat Batak mengenal pantun dengan istilah umpasa yang dibaca uppasa. Masih tentang pantun dalam bahasa Melayu, pantun dikenal dengan istilah kuantrai. Pantun memiliki ciri-ciri yaitu 1 bait terdiri dari 4 baris atau larik, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata,
Baris ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran, sedangkan baris ke-3 dan ke-4 merupakan isi atau maksud. Rima atau sajak akhir ABAB. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.